Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Tia. Kali ini kita akan belajar mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah materi kelas 7 semester 1. Yuk kita simak baik-baik materinya. Materi yang pertama yaitu mengenai pembentukan BPUPKI. Kira-kira teman-teman di sini ada yang udah tahu belum ya BPUPKI itu apa sih? Kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana Jepang bisa menguasai Indonesia. Belanda menyerah di Kalijati Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Mulai dari situ, Jepang menguasai Indonesia. Jepang memberikan harapan kepada bangsa Indonesia, sehingga kedatangannya disambut baik oleh pribumi. Padahal kenyataannya sama saja dengan Belanda, bahkan penderitaan yang dirasakan oleh pribumi jauh lebih besar. Ini adalah ilustrasi suasana penjajahan Jepang. Adanya perbedaan penampilan antara pribumi dengan penjajah itu memperlihatkan bahwa penderitaan yang dilalui atau yang dirasakan oleh pribumi itu amat sangat berat. Bisa kita lihat baju atau ciri fisik yang dimiliki oleh pribumi itu benar-benar kayak orang yang sangat-sangat mengalami penderitaan yang berat. Beruntung, kemenangan Jepang di Asia tidak berlangsung lama karena dikalahkan oleh sekutu. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zunbi Tosakai. Setelah hampir 2 bulan setelah berjanji membentuk BPUPKI, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, Jepang secara resmi melantik anggota BPUPKI sebanyak 62 orang bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan Jepang. Dengan ketua BPUPKI, yaitu Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, wakil ketua 1 yaitu dari Jepang yaitu Ichibangase Yoshio, dan wakil ketua 2 yaitu RP Suroso merupakan perwakilan dari bangsa Indonesia. Sekarang kita akan membahas perumusan dasar negara. Ibarat sebuah bangunan tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Begitupun sebuah negara tanpa dasar negara. Oleh karena itu, kita akan membahas sidang BPUPKI yang membahas tentang perumusan dan penetapan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat sebagai Ketua BPUPKI menyampaikan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka perlu membuat suatu dasar negara. Berkat pidato tersebut, beberapa anggota BPUPKI mengusulkan mengenai rumusan dasar negara. Di antaranya adalah Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Dr. Supomo. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo menyampaikan pidatonya tentang 5 dasar negara. Menurutnya, Indonesia merdeka harus mempunyai rasa persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Usulan yang terakhir berasal dari Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan mengenai rumusan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan yang diusulkan olehnya adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Selain itu, Insinyur Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma, melainkan Pancasila. Oleh karena itu, 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan-usulan para anggota yang akan dibahas dalam sidang berikutnya. Panitia kecil tersebut diketuai oleh Insinyur Soekarno dan mempunyai tugas untuk membahas mengenai usulan-usulan beberapa masalah yang menyangkut kemerdekaan Indonesia.
Usulan-usulan tersebut dimasukkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan usul yang meminta Indonesia segera merdeka. Yang kedua, golongan usul mengenai dasar. Yang ketiga, golongan usul mengenai unifikasi dan federal. Yang keempat, golongan usul mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, golongan usul mengenai warga negara. Yang keenam, golongan usul mengenai daerah. Yang ketujuh, golongan usul mengenai agama dan negara. Dan yang terakhir, golongan usul mengenai pembelaan. Ini adalah golongan-golongan usulan yang berasal dari anggota BPUPKI yang akan dibahas oleh panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Setelah itu, dibentuk lagi panitia yang berjumlahkan 9 orang dan dikenal sebagai panitia 9. Untuk anggota-anggota dari panitia 9, teman-teman bisa melihat gambar berikut ya. Panitia 9 membuat suatu rancangan hukum dasar atau yang kita sebut sekarang Undang-Undang Dasar yang mana oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar tersebut dinamai Mukaddimah. Naskah Mukaddimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa Mukaddimah dapat mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945. Sekarang kita lanjut membahas mengenai penetapan dasar negara. Di sini Ibu akan menceritakan beberapa timeline penting sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama, 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zunbi Inkai. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu dan kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia oleh para pendiri negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia kepada seluruh dunia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Selain itu, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta juga mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah cukup sampai di sini ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di bawah atau hubungi Ibu via WhatsApp. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat dan tulus. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir agar kita segera bisa bertemu. Oh iya, jangan lupa follow media sosial Ibu ya, di Instagram, di TikTok, dan subscribe, like, dan share YouTube channel Ibu termasuk video ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.